perpanjangan kontrak makin dekat, Kessie ingin jadi pemain penting di Milan. Kontrak Kessie saat ini akan berakhir pada tahun 2022 dan Rossoneri sedang berupaya untuk memperpanjang kerjasama tersebut dengan harapan bisa mempertahankan bintang mereka dalam beberapa tahun ke depan. Jumat kemarin, pertemuan antara kedua belah pihak telah digelar di Casa Milan. Bagaimana yang dikemukakan oleh Tuttosport, hanya orang-orang terkait yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun bukan hal sulit bagi awak media untuk menebak apa yang menjadi perbincangan pemain internasional Pantai Gading tersebut dengan manajer raksasa Serie A yang mungkin berkaitan dengan masalah cederanya belum lama ini, pengalaman di Olimpiade Tokyo hingga perpanjangan kontraknya. Gelandang 24 tahun tersebut sejatinya ingin bertahan di San Siro dan menjadi pemain penting di tim setelah memberikan pertanyaan yang jelas soal masa depannya selama Olimpiade kemarin. Dalam beberapa hari ke depan, Il Diavolo dan sang pemain diperkirakan akan berupaya memastikan pembaharuan kesepakatan dan mengakhiri segala rumor terkait transfernya yang selama ini juga cukup santer menghiasi media. Mantan bintang Atalanta tersebut akan melewatkan setidaknya pertandingan pertama Serie A musim ini akibat cedera otot yang ia alami beberapa hari lalu. Namun Rossoneri yakin ia akan kembali ke kondisi terbaiknya dalam waktu dekat ini. AC Milan pertimbangkan Florian Grillitsch sebagai alternatif Yacine Adli. Rossoneri telah dikaitkan dengan sejumlah gelandang pada bursa transfer musim panas ini, dan perburuan tersebut pun masih berlangsung dengan pemain keempat perlu didatangkan untuk memoles posisi tersebut. Nama baru yang masuk dalam radar mereka adalah Grillitsch yang saat ini masih membela Hoffenheim. Gelandang 26 tahun tersebut merupakan salah satu pemain yang penting di skuad tim nasional Austria pada gelaran Piala Eropa 2020 kemarin, dan kontraknya bersama klub Bundesliga akan berakhir pada tahun 2022 mendatang, sehingga membuatnya menjadi opsi menarik. Dan dari situasi ini, ia kemungkinan akan menjadi salah satu target utama raksasa Serie A tersebut. Menurut kabar dari Sky Italia, Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah tidak sabar memboyong seorang gelandang baru sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Adli merupakan target favorit mereka, namun jika Rossoneri tidak bisa mengamankan servisnya dari Bordeaux, mereka mungkin akan beralih mengejar pemain internasional Austria tersebut. Mengingat pembukaan musim baru Serie A yang semakin mendekat dan penutupan Mercato juga tidak lama lagi, beberapa hari ke depan mungkin akan sangat menentukan. Kendati demikian, jelas bahwa Milan akan memboyong pemain anyar sebelum akhir Agustus, entah Adli atau Grillitsch, yang nantinya akan berlabuh ke San Siro. Agen ingin manfaatkan Conti untuk rampungkan transfer Florenzi ke AC Milan. Rossoneri diketahui tinggal selangkah lagi merampungkan transfer Florenzi dari Gyökeres. Setelah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, dalam negosiasi tersebut ada beberapa wacana agar transaksi tersebut bisa segera diselesaikan. Salah satunya, sebagaimana yang dikemukakan oleh jurnalis Alessandro, adalah dengan melibatkan Conti dalam transaksi. Bek kanan tersebut diperkirakan akan meninggalkan Milan musim panas ini, dan ia bahkan dicoret dari daftar skuad klub pada laga persahabatan melawan Panathinaikos akhir pekan kemarin, yang semakin menguatkan dugaan transfernya. Agennya, Mario, masuk dengan gagasan melibatkan mantan bintang Atalanta tersebut dalam transaksi yang akan membuat bek veteran Roma bergabung Rossoneri. Kendati demikian, wacana tersebut tidak terlalu menarik perhatian klub ibu kota yang merasa tidak memerlukan kehadiran sang pemain di skuad mereka. Kendati demikian, rasa-rasanya Milan dan Gyökeres akan dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini terkait transfer Florenzi. Mungkin dalam dasar pinjaman dengan pilihan pembelian yang bisa merubah menjadi kewajiban jika syarat-syarat tertentu yang telah diputuskan bersama terpenuhi. Sementara itu, Conti mungkin akan berlabuh di destinasi lain, meski hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai hal tersebut. Namun dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan akan ada perkembangan terbaru terkait situasi tersebut. Ini alasan Lord Radkrunic jadi kesayangan Stefano Pioli di AC Milan. Radkrunic bergabung dengan AC Milan sejak 2019-2020. Pada dasarnya, tidak pernah memperkuat klub top sebelumnya. Kualitas Radkrunic pun terbukti biasa-biasa saja, akan tetapi gelandang Bosnia ini
ternyata tidak pernah tersingkir dari skuad AC Milan. Tidak memberikan impak yang signifikan kepada tim, Rade Krunic tidak kunjung dilepas ke klub lain dan terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih AC Milan Stefano Pioli. Milanisti sampai memberikan julukan sarkas Lord Rade Krunic karena sang pemain sebetulnya tidak memiliki kualitas istimewa, malah cenderung mengecewakan, tetapi terus menjadi pilihan pelatih. Di pramusim menjelang Liga Italia 2021-2022, Krunic bahkan bisa disebut sebagai pemain utama AC Milan. Dari 6 uji coba yang telah dijalani Rossoneri, Krunic tercatat 5 kali menjadi starter. Milanisti barangkali bertanya-tanya, mengapa Stefano Pioli begitu percaya pada pemain berusia 27 tahun ini? Padahal, AC Milan masih punya pemain-pemain muda macam Brahim Diaz, Tommaso, atau Daniel Maldini. Daripada Krunic, mungkin AC Milan lebih baik berusaha mematangkan pemain-pemain ini dengan banyak memainkan mereka selama pramusim. Jawaban dari pertanyaannya, mengapa Krunic selalu dipercaya Pioli, tampaknya bisa dilihat dari peran yang diberi pada gelandang yang terikat kontrak sampai 2024 itu. Krunic sangat fleksibel soal penempatan posisi. Waktu melawan Prosesto, Modena, dan Nice, dia dimainkan sebagai penyerang sayap kiri dalam formasi 4-2-3-1. Ketika menjadi pemain pengganti dalam laga melawan Valencia, di mana dia mengasari pemain lawan dan gagal mencetak gol dalam adu penalti, Krunic mengisi slot Sandro Tonali sebagai salah satu dari 2 gelandang di depan 4 bek. Peran yang sama dilakukan Krunic waktu melawan Real Madrid. Dalam laga melawan Panathinaikos, Krunic menjalankan peran yang berbeda lagi dengan AC Milan menjajal pola 4-4-2. Krunic mendampingi Tonali sebagai 2 gelandang tengah. Fleksibilitas, hal itulah yang membuat Lord Rade Krunic jadi kesayangan Stefano Pioli. Kesuburan Krunic dalam hal taktik ini juga terlihat pada musim lalu. Krunic pernah dimainkan sebagai gelandang bertahan, gelandang serang, gelandang kiri, gelandang tengah, bahkan setengah winger setengah gelandang. Yang mungkin menyebalkan di mata Milanisti, walaupun bisa dimainkan di banyak posisi, Krunic tidak bersinar dimanapun. Mau dimainkan di posisi apa saja, kualitas penampilannya hanya rata-rata air. Krunic hanya berkelas pemain cameo di skuad AC Milan, tetapi dia bisa melapis siapa saja. Itulah penyebab Krunic menjadi salah satu pemain kesayangan Pioli. Sang pelatih tahu, dia selalu memiliki satu pemain yang bisa mengisi posisi manapun di lini tengah, kendati kualitasnya biasa-biasa saja.